Jakarta dikenal sebagai ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta juga dikenal dengan mal-mal mewah sebagai pusat perbelanjaan dan gedung-gedung tinggi perkantoran sebagai pusatnya ekonomi. 2021, Jakarta ditempati oleh 10.609.681 penduduk. Jakarta memiliki luas wilayah sebesar 661,5 km persegi. Luas wilayah Jakarta setara dengan luas negara Singapura. Jakarta terbagi dalam beberapa wilayah, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Jakarta Utara merupakan pesisir Jakarta yang terletak di kawasan utara Jakarta. Pesisir Jakarta dikenal dengan hasil tangkapan lautnya, dan mayoritas warga yang tinggal di pesisir Jakarta berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat di luar kawasan utara Jakarta seringkali mendatangi pesisir Jakarta untuk membeli hasil tangkapan laut yang dijual di pasar ikan Muara Angke atau Muara Baru. Pesisir Jakarta kaya akan hasil laut, tetapi mayoritas warga di pesisir Jakarta dipaksa kaya untuk kebutuhan air. Mayoritas warga di pesisir Jakarta harus mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah hanya untuk membeli air bersih. Namun, sebagian warga ada yang mencoba untuk menekan pengeluaran dengan melakukan ekstraksi air tanah yang ternyata berdampak pada laju penurunan permukaan tanah. Dan pada 2030, wilayah pesisir Jakarta terancam akan tenggelam. Banjirop atau banjir air pasang menerjang dermaga sandar kapal di Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjirop dengan ketinggian 30 hingga 50 cm ini merendam ratusan rumah warga di Muara Angke, saudara. Pesisir Jakarta merupakan kawasan yang rawan terdampak banjirop setiap tahunnya. Ditambah dengan kenaikan permukaan air laut yang terus meningkat, membuat banjir dan musim hujan menjadi lebih berbahaya. Berdasarkan riset University of Hawaii Sea Level Center, ketinggian permukaan air laut dunia sejak 1970 hingga 2018 mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat atau setinggi 3,9 cm. Naiknya permukaan air laut ini disebabkan oleh mencairnya geyser dan lempengan es lainnya karena dampak dari pemanasan global yang terjadi di 3 wilayah utama, yakni Kutub Selatan, gunung es di Greenland, Denmark, dan gunung es yang berada di Himalaya. Musola Waladuna yang terletak di kawasan pesisir Jakarta merupakan saksi bisu tenggelamnya sebagian daratan pesisir Jakarta. Tanggul-tanggul raksasa yang terletak di kawasan pesisir Jakarta merupakan upaya dari Pemprov Jakarta untuk mencegah masuknya air ke pemukiman masyarakat. Namun, kondisi tanggul-tanggul yang dibangun di kawasan pesisir Jakarta sudah mengalami kerusakan akibat dampak dari penurunan permukaan tanah. Terutamanya itu di permukaan air laut, karena ini juga terjadi hampir di semua belahan dunia gitu. Permukaan air laut ini dari hasil dari perubahan iklim langsung. Nah, penurunan muka tanah itu dia memperparah laju tadi ancaman di Jakarta. Jadi dari laut airnya sudah meningkat, itu ditambah dengan penurunan tanah yang terus terjadi. Nah, itu yang kemudian memperparah ancaman Jakarta akan tenggelam. Untuk penurunan tanah di Jakarta sendiri itu sampai tahun 2020 itu penurunannya itu sampai 1,8 cm per tahunnya. Nah, itu yang kemudian turut memperparah juga ancaman tenggelam di Jakarta. Laju penurunan permukaan tanah yang terjadi di kawasan pesisir Jakarta
disebabkan oleh mayoritas warganya yang tidak memiliki cukup air. Sebagian besar pemukiman di pesisir Jakarta kekurangan akses pipanisasi air bersih yang dikelola oleh PT Palija dan PT Aetra. Sehingga mereka mendapatkan air dengan cara menggali sumur seperti ini. Pompa masuk jauh ke dalam tanah untuk menyedot air yang tersimpan di akuifer. Akuifer adalah lapisan yang terdapat di bawah tanah yang mengandung air dan dapat mengalirkan air. Kalikan ini dengan berapa banyak masyarakat yang menggunakan air dari dalam tanah, dan ini menjadi masalah. Semakin banyak air diekstrasi, maka potensi penurunan permukaan tanah akan semakin cepat. Akuifer atau air alami di dalam tanah biasanya diisi ulang secara alami saat hujan turun. Namun, akibat tanah yang sudah tertutup beton jalan membuat curah hujan yang biasanya mengisi akuifer tidak dapat terserap. Infrastruktur pipanisasi air bersih tergolong mendesak bagi warga di pesisir Jakarta, apalagi di tengah laju penurunan muka tanah. Pipanisasi air bersih merupakan solusi dalam mengatasi mahalnya harga air bersih yang melanda pesisir Jakarta. Layanan pipanisasi air bersih di wilayah Jakarta dikuasai oleh dua perusahaan swasta, yakni PT Palija dan PT Aetra. PT Palija menyediakan layanan pipanisasi air bersih untuk wilayah barat Jakarta dan PT Aetra untuk wilayah timur Jakarta. Mereka dikontrak oleh Pemprov DKI sejak 1998 hingga 2023. Pada masa kontrak berlangsung, PT Palija dan PT Aetra belum bisa memenuhi hak atas air bersih bagi masyarakat di wilayah Jakarta. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh PD Pamjaya, disebutkan pelayanan air bersih pada 1998 hanya 44,5% warga yang terlayani pipanisasi air bersih. Kemudian sampai dengan 2021 kemarin baru mencapai 65% masyarakat yang terlayani. Angka ini dianggap masih jauh dari target 82% yang harus dipenuhi di akhir kontrak pada 2023. Menurut Wahana Lingkungan DKI Jakarta, akibat terjadinya swastanisasi air, warga di pesisir Jakarta yang masuk kategori rumah tangga miskin semakin sulit mendapatkan akses air bersih. Pengelolaan air PAM di Jakarta Utara itu belum bisa dibilang andil ya, apalagi ada beberapa pelanggaran HAM dalam prakteknya. Yang pertama di aturannya, di Pergubnya yang terkait dengan tata cara penguasaan pipa itu, beberapa warga yang nggak punya bukti kepemilikan lahan itu nggak boleh mengas air, padahal air itu hak semua warga terlepas dari dia punya kepemilikan tanah atau enggak. Mayoritas pemukiman warga yang terletak di kawasan pesisir Jakarta belum memiliki bukti atas kepemilikan lahan dari pemerintah, sehingga mereka kesulitan dalam mengakses pipanisasi air bersih. Sulitnya akses pipanisasi air bersih dialami oleh warga di Muara Angke, Jakarta Utara. Karena warga di tempat ini belum memiliki bukti atas kepemilikan lahan dari pemerintah. Mereka hanya memiliki surat kuasa yang dimiliki oleh Bapak Edi Sukardi selaku pendiri kampung sejak 1997. Pertama kita datang ke wilayah Muara Angke pada tahun 1993. Itu kita mendirikan gubuk kecil di pinggir kali Adem. Tapi ternyata dobrak-abrik sama Kamtib Perikanan yang namanya Pak Pono. 95 kita bangun lagi, dobrak-abrik. Ternyata pada waktu 96 kita minta bantuan dari LBH Dharma Nusantara yang beralamat di Jembatan Batu, Jakarta Barat. Nah, di situ kita mendapat kemenangan mutlak bahwa kita boleh menepati itu. Semenjak tahun 97 sampai sekarang terjadilah perkampungan.
Sudah lebih dari 20 tahun, perkampungan di Muara Angke belum terhubung dengan pipa nisasi air bersih yang dikelola oleh PT Palija. Untuk mendapatkan kebutuhan air, warga di Muara Angke membeli air bersih yang dijual secara pikulan seharga Rp5.000 per satu pikulnya. Satu pikul air berisikan 2 jerigen sebanyak 40 liter air. Badan Dunia UNESCO pada 2002 telah menetapkan hak dasar manusia atas air, yaitu sebesar 60 liter per orang dan per hari. Dalam sehari, rata-rata warga di Muara Angke membutuhkan 6 hingga 7 pikul air dengan pengeluaran biaya hingga Rp35.000 per harinya. Jika dikalikan dalam 1 bulan, warga di Muara Angke mengeluarkan biaya untuk kebutuhan air mencapai Rp1 juta. Demi menghemat pengeluaran biaya untuk air, beberapa warga di Muara Angke melakukan ekstraksi air dari dalam tanah yang beresiko terhadap laju penurunan permukaan tanah. Kalau masyarakat di sini, karena awalnya dari tahun 97 dia menggunakan resapan dari air kali, karena itu pun musiman. Pada waktu musim timur, yang disebut musim timur itu musim kemarau, itu airnya asin. Nah, kalau musim barat, ini kayak macam gini nih musim barat, karena musim penghujan, itu airnya tawar. Sekarang kan udah didirikan, ada pengeboran yang disebut dikelola oleh masyarakat setempat. Ya intinya mah ya mencari kelebihan lah. Walaupun pembuatan pengeboran itu mahal, tapi kan di Rinci kan ada hasilnya. Di musola juga ada, itu pemberian dari Nusantara Regas yang ada di musola Baru Liman. Itu air resapan juga dari bawah tanah yang kedalamannya mencapai 100 lebih. Di Muara Angke, penggunaan air dari dalam tanah dimanfaatkan sebagai ladang bisnis oleh beberapa warga. Di wilayah tersebut tercatat terdapat 11 tempat yang melakukan ekstraksi air dari dalam tanah untuk dikomersilkan. Musola Barul Iman diberi sumbangan oleh PT Nusantara Regas berupa pompa air untuk mengekstrasi air dalam tanah. Pompa ini pada awalnya dimanfaatkan untuk kepentingan musola seperti mengambil air wudhu atau membersihkan musola. Namun, berjalannya waktu, pengurus musola memanfaatkan pompa air tersebut untuk disalurkan kepada warga dengan tarif harga hingga Rp200.000 per bulannya. Sampai saat ini, terdapat 2 pompa air di Musola Barul Iman yang dimanfaatkan untuk disalurkan ke warga-warga. Airnya dari bor. Sumber bor ini. Dalamnya berapa meter kedalamannya Pak? Dalamnya 150 kira-kira. 150 meter, berarti sumber air dalam ya? Iya. Sumber airnya yang dari Nusantara Regas 1, yang ngebor sendiri 1. Jadi 2. Harganya berapa masa harganya? Variasi, ada yang 100, ada yang 150. 100 sampai 150 ribu. Iya. Itu berapa? Per bulan? Per bulan. Untuk kualitas airnya bagus? Bagus. Cuma warnanya agak kuning, soalnya nggak tahu gimana itu. Apa itu hangat tuh? Jadi dari sumber misalnya dari bor dari tanah, kalau sih ini hangat ininya airnya. Untuk jam operasional dari jam berapa sampai jam berapa ini Pak? Dari pagi sampai jam 9 malam. Jadi penuh, pagi-pagi dibuka tuh ya, penuh. Keluarin. Nah ini ngisi, jadi nggak terukur. Nggak keukur airnya? Nggak terukur ya. Ini tandan ini berapa kubik tandannya? Yang 3 ton lah sana. Hah? 3 ton, 6 ton atas. 6 ton 2 ini. Betul, siap hari habis pasti. Habis. Ya nggak habis, soalnya diisi dulu sih. Jadi jadi walaupun belum sampai habis diisi terus. Iya, diisi terus. Jadi sini keluarin, di sini ngisi gitu. Jadi nggak bisa ngukur, soalnya nggak ada ukurannya sih. Jadi ini nggak ada ukurannya ya? Nggak tahu ya. Ekstraksi air tanah yang dilakukan oleh Musola Barul Iman tidak memiliki parameter banyaknya air yang dikeluarkan dan disalurkan ke warga. Namun, jika dihitung dengan rumus kubikasi air dengan asumsi daya hisap pompa air sebesar 100 liter per menit,
Maka dalam 1 jam ekstraksi air menghasilkan sebanyak 6.000 liter air. Hal ini terjadi jika dikalikan dengan jam operasional dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Maka air yang diekstraksi sebanyak 78.000 liter per harinya. Jumlah pelanggan dari pengelolaan air dalam tanah yang dikelola oleh Mushola Bahrul Iman sebanyak 40 pelanggan dengan biaya langganan per bulan 100.000 dan 150.000. Jika dihitung dengan nilai rata-rata, maka dalam 1 bulan Mushola Bahrul Iman mendapatkan omset sebesar Rp4.500.000. Karena bisnis ini dinilai menguntungkan, salah satu pengurus Mushola Bahrul Iman, yaitu Pak Sanusi, juga membuka bisnis pengelolaan air dari dalam tanah. Nama saya Haji Nusi, saat ini pengelola air atau air resapan didistribusikan untuk warga. Biar standar layak pakai aja, Bapak itu berupaya mensejajarkan dengan apa yang teman-teman sudah kelola, misalnya ngebor pakai setelit saat ini. Ya saya mencoba itu. Pendistribusian air kepada masyarakat caranya melalui apa, Pak? Pendistribusian? Sudah melalui pipanisasi. Ada pipanya melalui mesin didorong. Mesin apa? Mesin jet pump. Sistem penyaluran air kepada warga oleh Pak Sanusi dan juga Mushola Bahrul Iman sudah melalui sistem pipanisasi. Air yang diekstraksi dari tanah lalu ditampung melalui tandon air atau kolam air. Dan setelah itu, air disalurkan kepada warga melalui pipa kecil yang terhubung ke rumah-rumah warga. Tidak ada tidak lanjut dari teman-teman untuk satu titik melalui musola, hingga beban moral bagi saya akhirnya ya udahlah, saya lahan ini kosong, coba dimanfaatin aja untuk warga lagi. Saya Bapak ngebor sendiri di sini gitu. Ngebor lagi sendiri. Akhirnya warga yang belum kesuplai dari musola saya sanggupin dari saya, udah sama tekniknya kayak musola. Kalau menurut saya sih, kalau untuk sekedar nyuci ataupun mandi, ya saya rasa nggak ada bahasa kekurangan itu ini lah. Kecuali kalau terlalu untuk masak pun saya rasa dengan keyakinan pribadi aja, orang dari gerobakan juga belum tentu ngambilnya dari mana-mana yang tahu. Iya, belum tahu juga kan dari mana ngambilnya. Tentunya kan sumber air itu dari sini kan dari kali tentunya mah. Ya berhubung namanya ini dari pam apa ini hingga warga lebih yakin beli ke pikulan. Saya rasa kalau mencoba untuk masak aja ya kayaknya untuk kopi juga. Cuman kan kadar airnya ini nih yang belum paham kita kan, yang dari resapan kedalaman sekian itu adem, bahkan layak konsumsi kalau menurut saya. Namun kalau menurut ahli ini kan penelitian di bidang itu ya nggak tahu juga. Ini hitungannya sepuasnya kayaknya. Artinya kalau dihitung kubikasi nggak bisa kayaknya, entah rugi. Saya tidak menginginkan rugi dan untungnya di sana. Yang penting warga tercukupi aja dengan kebutuhan air. Contohnya saya kalau dihitung-hitung, waduh kalau mau ini kayaknya kolam Bapak ini aja berapa nih isinya nih kira-kira nih, 1,5 meter kali 3 meter, lebar 1,5 meter, kira-kira kali 3 meter ke dalam 3 meter, berapa tuh isinya tuh? Kalau dikubikasi Bapak juga gitu, ini kan kayaknya 10 mah habis nih per hari. Tuh kan. 10 kali ini ya? Iya, 10 kali ini. Kolam penampungan ekstraksi air tanah yang dimiliki Pak Sanusi memiliki lebar 1,5 meter, panjang 3 meter, dan memiliki kedalaman 3 meter. Berdasarkan hitungan dalam rumus kubikasi, kolam penampungan air tersebut dapat menampung 13.500 liter air. Dalam sehari, usaha ekstraksi air tanah miliknya dapat menghabiskan sekitar 10 kali kedalaman kolam. Jika dikalikan, dalam sehari bisa menarik air dari dalam tanah sebanyak 135.000 liter air per hari. Usaha ekstraksi air yang dikelola oleh Mushola Bahrul Iman menyedot air dalam tanah sebanyak 78.000 liter per hari. Sedangkan usaha ekstraksi air yang dikelola oleh Pak Sanusi sebanyak 135.000 liter per hari. Jika ditotalkan,
Maka dalam sehari, kedua tempat ini melakukan ekstraksi air dalam tanah sebanyak 213.000 liter air per hari. Jumlah 213.000 liter air yang diekstrasi setara dengan 40 mobil tangki air minum berkapasitas 5.000 liter per mobil. Angka tersebut didapatkan dari dua tempat saja yang melakukan ekstraksi air dalam tanah. Sedangkan di pemukiman Muara Angke terdapat 9 tempat lainnya yang melakukan ekstraksi air dari dalam tanah untuk dikomersilkan. Dapat disimpulkan, ekstraksi air dalam tanah di pemukiman Muara Angke sangat tidak terkontrol. Menurut Badan Geologi, eksploitasi air dalam tanah yang berlebihan sangat berpengaruh terhadap laju penurunan permukaan tanah. Ngaruh nggak sih Pak, misalkan ada resapan ini ke permukaan tanah itu ngaruh nggak Pak? Ya nggak tahu ya kalau itunya mah. Berdasarkan pemantauan muka tanah yang dilakukan oleh Badan Geologi dengan pengukuran menggunakan alat geodetik memperlihatkan bahwa secara umum laju penurunan tanah di kawasan pesisir Jakarta mencapai 18,2 cm. Kalau dampaknya sih ya karena ya nggak terlihatnya itu kena dengan pasangnya air itu setiap sebulan atau 2 kali. Ya anggap aja dari air pasang ke penyusutan tanah itu ya dengan air pasang ini kan sulit Bapak membedakan apakah ini airnya yang gede apa tanahnya yang rendah. Beberapa perumahan di pemukiman Muara Angke sudah terkena imbas dari dampak penurunan tanah. Setiap tahunnya, air pasang dari laut yang masuk ke pemukiman warga semakin tinggi, sehingga warga berinisiatif untuk meninggikan permukaan jalan. Namun, semakin tingginya permukaan jalan berpengaruh terhadap posisi rumah yang semakin rendah. Ketinggiannya segini. Dulu, ke bawahnya lu berapa meter nih ke bawah ininya? Dulu paling tinggi nih, paling tinggi. Sekitar berapa meter ke bawah dulu? Udah dulu ukuran 2 meter lebih lah tinggi ke atas. Ini bawahnya 2 meter? Iya. Hampir siapa diuruk. Mungkin ini ya? Karena salah sama air. Ya mungkin tahun depan bulan-bulan ini ya kolam lagi. Per 5 tahun itu 45 cm turunnya. Entah sekarang mah mungkin bisa melebihi, entah gimana, sebab kenyataannya saya buat teras aja itu tingginya 80 cm, hanya beberapa tahun aja udah tenggelam. Rumah yang ditempati oleh Pak Edi sudah tergenang oleh air, sehingga hampir setiap tahunnya Pak Edi harus melakukan pengurukan tanah agar rumahnya tidak tergenang oleh air. Tanahnya makin turun, kalau air mah tetap, saya rasa tetap. Karena kita bisa ujinya gini, kalau seandainya itu makin lama makin tinggi, hutan mangrove tenggelam hutan mangrove. Hutan mangrove siapa yang nguruk? Nggak ada yang nguruk itu. Dari dulu, pertama saya datang sini, nggak ada yang pernah nguruk itu hutan mangrove itu, tapi nggak tenggelam kan gitu. Jadi karena di sini ada penghuninya, bobot kapasitasnya itu kan menurun. Tambah memang mayoritas menggunakan air itu. Menggunakan air resapan. Kita merasanya apa? Nah, emang posisi rumah kita ini udah rendah. Iya rendah. Dulu memang saya bangun, orang bilang tinggi amat Pak Edi. Dulu itu ada waktu pertama bangun itu tinggi amat, nggak ketinggian Pak Edi. Enggak, saya bilang enggak. Ternyata kan paling rendah, udah paling rendah rumah saya. Di pesisir Jakarta, cadangan air tanah tidak hanya kritis dan berdampak pada penurunan muka tanah, tetapi air tersebut sudah terkontaminasi oleh intrusi air laut. Air yang sudah tercemar intrusi air laut memiliki kadar natrium klorida yang tinggi, sehingga dapat mengganggu sistem metabolisme di tubuh manusia. Berdasarkan peta konservasi muka air tanah yang dipublikasi oleh Kementerian ESDM pada 2018 menunjukkan muka air tanah di pesisir Jakarta sudah masuk ke dalam zona berbahaya. Lalu masalah layak tidak layaknya masyarakat sini nggak terlalu peduli.
nggak terlalu pedulinya. Kenapa? Karena di sini dia hanya menggunakan cuci dan kakus. Jadi bukan untuk dikonsumsi. Kalau untuk dikonsumsi ya dia isi ulang. Itu. Warga di Muara Angke harus mengeluarkan biaya lebih untuk kebutuhan air. Untuk mandi, cuci, dan kakus, warga memanfaatkan air dari tanah yang disalurkan oleh pengusaha ekstraksi air tanah. Dan untuk kebutuhan konsumsi, masyarakat membeli air pam secara pikulan atau membeli air galon isi ulang. Untuk kebutuhan sehari-hari, Ibu mendapatkan akses air dari mana aja, Bu? Kalau saya pertama dari air bor, kedua dari air pikulan, dari air pam. Cuman air pamnya bukan pipanisasi, bukan pasang meteran, jadi baru air pikulan pakai gerobak. Iya, pakai air bor sebulannya 250 per bulannya. Kalau air pikulan kita tergantung kita membelinya berapa kebutuhan kita ya. Kalau saya pribadi sehari buat tambahan aja sih, paling ya sepikul, 2 pikul. Kalau 2 pikul aja udah kelihatan 10.000 sehari. Dikali sebulan 300.000 itu kalau 2 pikul. Kadang-kadang kalau air bor kan ada kendala. Jadi kalau air kita pikulan itu buat nambah-nambah aja. Jadi kayak kita mandi, buat bilas. Atau kan kadang-kadang kalau orang yang sholat apa maunya bersih kan kita kan nggak mau pakai air bor. Pakai air pikulan buat wudunya gitu. Jadi nggak semua air bor juga, nggak semua air pikulan juga. Kalau semuanya pakai air pikulan, habis buat beli air aja. Untuk mendapatkan air sehari-hari, saya ini air dari bor. Air bor? Iya, sama air dari bor. mana? Air dari bor saya nyelang sama orang. Nyelang sama orang? Iya, nyelang sama orang. Itu biayanya berapa per Iya, bulan? per bulannya saya bayar 250. 250.000? Iya, itu air dari bawah tanah itu. Itu buat apa aja biasa dipakainya? Ya buat nyuci, kalau buat masak nggak bisa. Oh ya, kalau buat yang buat dikonsumsi? masak kita pakai air galon. Air galon? Iya. Jadi ada 2 air yang dikeluarin? Iya, air galon, ngirit-ngirit tuh air galon juga masaknya. Berarti ada 2 jenis air yang dipakai ya? Iya, itu yang buat masak tuh air galon. Saya buat air kemasan tuh buat masak. Kalau buat air bor itu nggak bisa, cuman buat cuci piring, cuci pakaian. Bahkan ya buat mandi juga kadang-kadang licin gitu. Namanya gimana ya? Dari air pikulan. Ya, itu pikulan gitu. Air pikulan tuh sepikulnya 5.000. Ibu kadang-kadang pakai 3, kadang pakai 2. Nggak tergantung lah itu, tergantung kebutuhan ya kan. Nah, kemudian 2 air serapan, air bor. Nah, itu per bulan dari patokin 200.000. Iya. Ya kalau dari kualitas air sih kurang bagus juga, namanya juga air bor ya. Satu ya warnanya kurang jernih, nggak sejernih air pam, ya keruh itulah. Terus yang kedua kadang bikin gatel-gatel. Makanya kan kalau kita mandi pakai air bor, kadang bilas pakai air pam, buat bilas-bilasnya gitu. Jadi ya satu ya airnya kurang jernih, kedua kadang gatal-gatal, apalagi kalau orang-orang yang punya riwayat alergi. Kalau itu berwarna kuning nggak warnanya airnya? Kalau di baju putih ya lama-lama jadi kuning. Tapi kalau dari air yang diambil langsung warnanya agak kuning nggak? Kuning. Ada kuning ya? Iya. Licin. Licin? Iya. Airnya licin, ya kuning. Kita mau kenceng-kenceng kalau kedengerannya nyanyi ya. Nyanyi ini dekat. Kalau nggak itu kita butuh air. Dan mana lagi? Kadang saya makan air pikulan segala. Nggak air ini doang, air pikulan segala. Air pikulan? Iya, karena licin kan mandinya. Air resapan kurang bagus. Warna nggak, Bu? Warnanya kuning. Warnanya kuning? Warnanya kuning, licin. Licin? Nggak keset ya kan? Nggak keset di badan ya? Iya. Kualitas sih ya kurang sebenarnya mah kalau buat mandi apa tuh licin, terus panas ya kurang bagus juga. Berwarna nggak airnya? Airnya berwarna. Warna apa, Bu? Kuning. Warnanya kuning Iya, airnya? kuning. Badan untuk di badan tuh nggak bisa pada kayak gini tuh. Pada kayak gini di badan tuh panas. Sebulan itu ya kurang lebih dari 600.000 lah. 600.000 dari- Kalau dihitung dari biaya saya. Soalnya air bor sebulan 250. Nah, pakai air pikulan sehari terhitung 2 pikul aja sehari. Kalau sehari terhitung 2 pikul taruh 10.000. Dikali sebulan 300.000. Udah kelihatan 5,5. Itu pun kalau 2 pikul. Belum air kemasan. Kalau misalkan air pikulannya, air bornya mati,
kita kan mau nggak mau pakai air pikulan semua. Itu terhitung ya kurang lebih 600.000 sebulan. Banyak Mas, ya buat bayar di air kemasan, kadang-kadang beli air pikulan. Ini buat ngebor aja, itu air bor itu aja bayar bulanan sebulan 250. Udah berapa itu? Kenanya bisa 500-an lebih. Kenanya per bulannya. Iya, sama air kemasan, kadang-kadang beli air pikulan. Dalam sebulan tuh biasa habis berapa duit? Dalam sebulan pengeluaran air kadang-kadang habis 6 sampai dengan 700.000. Berarti ada 2 3 saya. 3. Iya. Apa itu air? Itu air yang dipikul itu. Pikul sama air galon? Sama air selang. Selang yang bor itu ya? Iya. Apakah Ibu berharap wilayah ini terhubung dengan pipa air pam? Berharap sekali, berharap sekali. Besar harapan warga RW 22 itu untuk pam itu masuk ke sini. Apalagi kalau sampai bisa melalui pipanisasi ya, kita udah berharap banget itu. Ya karena kita biar lebih irit aja pakai air pam, soalnya di kampung ya orang tua saya pakai pam ya. Maksudnya pengeluarannya itu jauh banget. Orang tua saya pakai air pam itu sebulan paling bayar 50.000, 70.000 orang tua saya. Sedangkan saya di sini sebulan 600.000 aja buat air. Coba bayangkan. Berharap sekali. Kenapa, Bu? Ya karena kalau ada air itu kan kita nggak banyak pengeluaran. Berharap banget. Iya. Kapan gitu? Kenapa Ibu berharap pipa air pam masuk, Bu? Berharapnya biar supaya kita jangan banyak pengeluaran ya. Terus satu juga biar kita tuh mandi juga kan enak gitu ya. Terus cuci baju juga kadang-kadang kan biar jangan kuning baju-bajunya, biar bersih gitu. Lebih hemat juga nggak, Bu? Lebih hemat kalau air pam, lebih hemat, nggak banyak pengeluaran. Ini mah udah bayarnya mahal per bulannya, terus kita beli air juga, banyak kan pengeluaran air itu. Berharap sekali dari zaman dulu kali Ibu berharap supaya pam masuk ke sini. Berharap karena saya butuh air. Air sangat butuh saya. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pengelola air pam? Ya pengennya sih biar cepat di ACC, biar cepat masuk ke sini air pam itu, biar warga RW 22 bisa menikmati air bersih lah. Yang layak ya? Iya. Dan murah juga kan? Murah juga. Iya. Soalnya kan kita habis di air setiap hari kebutuhan. Ya ini yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan di wilayah kami ini secepatnya ya diadakan air pam gitu, air bersih, biar warga di sini itu ibaratnya enak lah, biar jangan banyak pengeluaran untuk biaya air gitu. Itu secara nggak langsung dipaksa harus punya banyak uang untuk beli air ya? Iya, kalau nggak punya duit ya, kalau misalnya per bulan kita bayar 250, kita telat aja dimarahin. Bahkan itu juga airnya air bor. Saya pengen cepet-cepet air pam masuk ke sini. Warga di pemukiman Muara Angke, Bagai Buah, Sima, Lakama. Jika kebutuhan air seluruhnya membeli air bersih secara pikulan, maka membutuhkan biaya yang besar. Niat menghemat dengan menggunakan air dari dalam tanah ternyata memiliki dampak buruk terhadap penurunan permukaan tanah dan juga kesehatan. Pemprov DKI Jakarta harus segera mengambil sikap atas ketersediaan air bersih di pemukiman Muara Angke dan harus berupaya untuk melarang penggunaan air dalam tanah di pesisir Jakarta. Menurut Bapak Sarul Hasan selaku Direksi Pelayanan PD Pamjaya, pipanisasi air bersih adalah solusi terkait permasalahan penurunan tanah dan hak air bagi warga. Di kawasan pesisir Jakarta, selain sulitnya mendapatkan akses pipanisasi air bersih, beberapa kawasan yang sudah terhubung dengan pipanisasi dinilai bermasalah karena air bersih yang dialirkan oleh PT Palija sering berhenti hingga berminggu-minggu. Bahkan PT Palija seringkali tidak memberi peringatan kepada warga sebelum aliran air berhenti. Salah satu wilayah di kawasan pesisir Jakarta yang sudah terhubung dengan pipanisasi air bersih milik PT Palija adalah wilayah Muara Baru, Jakarta Utara.
Warga di wilayah ini mengeluhkan permasalahan air bersih yang dialirkan oleh PT Palija karena sering mengalami mati air hingga berminggu-minggu. Sering ngalamin mati air juga nggak, Bu? Banget. Sering mati air, matinya juga kan nggak cukup seminggu, sehari, 2 hari. Iya, sampai berbulan-bulan itu yang bikin susah. Kadang sampai berhari-hari nggak punya air, Mas, mau nyuci piring aja susah. Airnya mati mulu, Pak. Iya, udah berapa lama, Bu? 3 bulan. 3 bulan? Sebulan paling 2 kali doang. Sebulan 2 kali? Nyalanya 2 kali. Mulai dari tahun 2022, kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali baru dapat gitu. Semua air, nggak ada yang lancar di sini. Saya jam 1, jam 2, jam 1, jam 2 malam saya begadang. Tiap malam itu untuk dapat air ya. Kadang seember, kadang 3 ember, begitu. Lama, kadang sampai 2 minggu mati. Kita beli ke depan. Beli apa? Pakai apa? Pakai motor. Pakai gini, pakai motor, pakai jerigen. Jangan sampai mati air. Karena kita kan di sini butuh air. Buat kita kan bayar tiap bulan. Gitu aja. Sampai kita demo ke Palija. Demo? Ini kita sampai pernah demo ke Palija. Pernah. Itu kan karena apa demonya, Bu? Enggak ngalir-ngalir. Karena nggak ngalir? Nggak pernah dapat air, rumah di belakang. Sampai saya lapor ke ini, akhirnya tarik pipa baru. Biaya baru dong itu berarti? Iya. Berapa, Bu, biaya barunya itu, Bu? Waktu itu ya saya 4 juta. 4 juta? Pelayanan pipanisasi air bersih yang dikelola oleh swasta untuk wilayah pesisir Jakarta dinilai sangat buruk karena secara kuantitas air yang dialirkan sering terputus hingga berminggu-minggu, sehingga masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli air bersih. Pengelolaan pipanisasi air bersih yang dikelola oleh swasta belum dapat menjangkau keseluruhan masyarakat di wilayah pesisir Jakarta, sehingga mayoritas masyarakat di pesisir Jakarta melakukan ekstraksi air dari dalam tanah secara besar-besaran. Pengelolaan air bersih yang dikelola oleh swasta ini belum sesuai gitu ya dengan amanat undang-undang dan rekomendasi PBB, di mana penyediaan air bersih itu sepenuhnya harus dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa kriteria. Yang pertama, kontinuitas, berkelangsungan, mudah diakses, dan tidak terbatas. Berdasarkan amanat konstitusi, pengelolaan pipanisasi air bersih sepenuhnya harus dilakukan oleh pemerintah melalui Pamjaya sebagai bagian dari Pemda DKI Jakarta. Pada awal 2023, PT Palija dan PT Aetra resmi berakhir dalam mengelola pipanisasi air bersih di wilayah Jakarta, sehingga seluruh layanan pipanisasi air bersih dilakukan oleh Pamjaya. Pamjaya memiliki PR besar dalam memenuhi 100% layanan pipanisasi air bersih di wilayah Jakarta yang saat ini baru mencapai 65% oleh pihak swasta. Terpenuhinya 100% layanan pipanisasi air bersih dapat menjadi solusi untuk mengurangi resiko penurunan permukaan tanah akibat ekstraksi air dalam tanah yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat di pesisir Jakarta. Sehingga nantinya Pemprov DKI Jakarta dapat memberi kebijakan untuk melarang ekstraksi air dalam tanah bagi wilayah yang sudah terhubung dengan pipanisasi air bersih. Pengalaman internasional membuktikan pada tahun 1950, Tokyo berhasil menghentikan laju penurunan permukaan tanah dengan menyediakan layanan pipanisasi air bersih untuk seluruh masyarakatnya. Tidak hanya Tokyo, kota-kota lain seperti Bangkok, Taipei, dan Shanghai juga dapat mencegah laju penurunan tanah dengan layanan pipanisasi air bersih. Besar harapan masyarakat di pesisir Jakarta dalam terpenuhinya 100% layanan pipanisasi air bersih agar mereka dapat menikmati layanan air bersih dengan murah, mudah diakses dan tidak terbatas. Sehingga
Mereka tidak lagi dipaksa kaya hanya untuk membeli air bersih, dan tidak lagi dipaksa untuk menghemat yang dapat mengancam tenggelamnya Jakarta.